Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan rahmat dan karunia-Nya kepadanya, atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita telah berkumpul di kelas yang Masya Allah ini. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini, yang pertama bukan yang kini sedang berlangsung, yang kedua presentase pada kelompok 3 beserta poin-poinnya, dan yang terakhir penutup. Adapun yang pertama-tama hadir Anastasia, Sri Wahyuni, Evi Desrina. Saya akan melakukan acara yang kedua, yaitu presentase kelompok 3. Kelompok 3, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada kau saja moderatornya kan? Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Di sini terdapat pengertian dari pendidikan. Pendidikan merupakan fenomena yang fundamental atau asasi dalam hidup manusia, di mana ada kehidupan di situ. Pasti ada pendidikan sebagai gejala sekaligus upaya memanusiakan manusia itu sendiri. Dalam perkembangan adanya tuntutan, adanya pendidikan lebih baik, teratur untuk mengembangkan potensi manusia sehingga muncul pemikiran teoritis tentang pendidikan. Adapun masalah dan tujuan yang akan kita peroleh pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang apa saja komponen-komponen pendidikan, selanjutnya apa saja fungsi dari pendidikan, dan apa saja tujuan pendidikan. Adapun tujuan yang akan kita capai pada presentasi kali ini yaitu adalah untuk mengetahui apa saja komponen-komponen pendidikan, untuk mengetahui apa saja fungsi pendidikan, untuk mengetahui apa saja tujuan pendidikan. Pada saudari saya, saya persilahkan. Baik, dalam komponen-komponen pendidikan terbagi menjadi 2, yakni pendidikan dan peserta didik. Dalam pendidikan secara bahasa, dalam Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan adalah orang yang mendidik. Pengertian tersebut memberikan kesan bahwa pendidikan adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Jika dari segi bahasa, pendidikan dikatakan bahwa pendidik dikatakan sebagai orang yang mendidik, maka dalam arti luas dapat dikatakan bahwa pendidik adalah semua orang atau siapa saja yang berusaha dan memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang lain atau peserta didik agar tumbuh dan berkembang potensinya menuju kesempurnaan. Kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang kedua, saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya. Monyet. Perempuan pagi. Tadi yang saya lihat besar suaranya tadi, setelah saya ikut, kayaknya semangat sekali. Sabar, Baik, saya akan bertanya kepada kelompok. Baik, pertanyaan saya itu adalah apa yang melatar belakangi perlunya pendidikan karakter di Indonesia? Apa yang latar belakangnya? Guru harus memiliki kemampuan dalam strategi pembelajaran.
Apa tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 4? Coba tuh. Baik, mohon perhatiannya teman-teman sekalian. Saya selaku moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Saiful Ahmad. Ada 3 faktor yang melatar belakangi pendidikan. Yang pertama, pendidikan dapat hal yang melatar belakangi pendidikan yang pertama yaitu pendidikan karakter dapat membantu mengatasi masalah moral dan etika yang semakin merosot di masyarakat. Dengan adanya pendidikan karakter, diharapkan masyarakat dapat memiliki nilai-nilai moral yang kuat dan bertindak secara etis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya persilakan kepada saudari Zahra Syadiah. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh pendidik saat ini? Tantangan utama yang dihadapi pendidik saat ini. Dan bagaimana cara mengatasinya? Jangan beratas pertanyaan membuka. Hanya ada 2 kata saja. Begini toh, saya lulus kelas toh. Ilmu pengetahuan itu yang melahirkan pendidikan tuh. Sepakat tidak? Sepakat? Ilmu pengetahuan itu yang melahirkan pendidikan. Pendidikan ini yang berasal dari ilmu pengetahuan toh. Ya toh? Nah, apa itu ilmu? Apa itu pengetahuan? Manakah yang lebih duluan, ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmu? Mohon perhatiannya teman-teman sekalian. Kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Yin yang akan dijawab oleh Tias. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yin. Mohon perhatiannya. Pertanyaannya itu, apa tantangan utama yang dihadapi pendidik saat ini? Adapun tantangan utama yang dihadapi pendidik saat ini melibatkan 4 faktor. Yang pertama itu perubahan paradigma pembelajaran. Apa? Paradigma. Paradigma itu seperti mengikuti perkembangan teknologi dan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Yang kedua itu keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, menghadapi keberagaman siswa. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas pendidik. Bagaimana saudari Yin? Mungkin teman-teman lain bisa menambahkan atau menanggapi pertanyaan dari jawaban. Saya kira itu paradigma berpikir. Oh, paradigma adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang dasar seseorang dalam melakukan sebuah tindakan. Berarti kamu Baik, bagaimana saudari Yin? Siswa. Dari pertanyaan yang kedua, apa perbedaan ilmu dan pengetahuan? Kalau ilmu itu adalah pengetahuan mengenai suatu bidang dan tidak disusun secara sistematis berdasarkan suatu metode tertentu. Contohnya kayak ilmu agama, berarti dia pengetahuan tentang ajaran agama. Ilmu IPA berarti dia kita pelajari tentang ilmu pengetahuan alam. Kalau pengetahuan, dia adalah sebuah informasi yang telah diketahui oleh seseorang maupun sekelompok orang yang kebenarannya masih belum diuji maupun dikaji. Contohnya kayak saya baru mencicipi masakan, kayak masakan belum pernah saya makan tapi baru mau coba. Terus itu sadar itu pengetahuan, oh dia rasanya begini, berarti dia ada penambahan ininya, ada di dalam resepnya masuk bumbu ini gitu. Jelas gitu? jadi mana
ilmu atau pengetahuan ini? Tidak soalnya begini, kan yang udah jawab itu apa itu ilmu, apa itu Iya, pengetahuan. dia sudah jelaskan tadi tuh apa itu ilmu, apa itu pengetahuan. Sudah apa benar tadi? Ada lagi yang Masih ada. Duluan ilmu atau pengetahuan? Duluan ilmu pengetahuan. Kalau saya jawab melalui argumenku, duluan ilmu. Karena kita tidak akan dapat pengetahuan kalau kita tidak dapat ilmu dulu. Berarti definisinya berarti ilmu pengetahuan dulu. Itu dulu. Pengetahuan, karena kan di dalam buku ada pengetahuan ilmu. Tidak ada dari SD dan dari sebenarnya selalu jadi pengetahuan. Jadi ilmu dulu tidak usah dipertanyakan. Oke, kita namanya diskusi itu. Iya. Ini sama bingung lagi. Ilmu itu datangnya dari mana? Yang satu ilmu datangnya dari pengetahuan. Kenapa bisa? Dia melahirkan pengetahuan. Berarti kalau begitu pengetahuan dulu baru ilmu. Kalau misalkan ilmu itu lahir dari pengetahuan, berarti pengetahuan ilmu itu. Nah, kita itu sudah salah. Kau bilang ilmu pengetahuan dulu. Dia bilang tadi pengetahuan. Dalam saya ingin memberikan saudari ingin menanggapi. Khalifah Allah Subhanahu wa taala dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan mampu mandiri. Cara untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Yang pertama itu meningkatkan kualitas guru. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang relevan. Dan yang keempat, mendorong partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Meningkatkan kualitas guru itu contohnya itu memberikan pelatihan kepada siswa. Ini yang Kualitas guru tidak mungkin lah kita karena gitu. Masalahnya tidak mungkin dia jadi guru kalau dia bisa jadi siswa. Jadi kalau misalkan kita memang hanya tergantung sih dari cara pembelajaran bagaimana. Kalau memang pembawaannya asik, seru, dari siswa semangat, itu salah satu kualitasnya. Dengan bisa dibuat mengajar. Jadi kita dilihat itu bagaimana cara memakai dari kualitas. memberikan pelatihan sama guru biar kita Ya, diberikan pelatihan dengan cara itu kayak misalkan tergantung dari cara yang sederhana. Betul? Misalkan jadi guru, bagaimana cara jadi guru berkualitas tergantung dari caranya. Bagaimana cara pengajarannya? Kalau memang dia asik, seru, jelas siswa itu semangat. Contoh meningkatkan kualitas guru. Yang pertama, pemerintah memberikan
seperti yang depan itu. Terus pemerintah mendukung program pertukaran guru antar negara untuk memperluas wawasan dan pengetahuan. Yang ketiga, pemerintah memberikan insentif finansial kepada guru yang berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Nah, lanjut. Contoh menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Pertama, pemerintah membangun sekolah baru di daerah terpencil yang sebelumnya tidak memiliki akses pendidikan. Kedua, pemerintah memperbaiki dan memperluas fasilitas sekolah yang sudah ada seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan lapangan olahraga. Yang ketiga, pemerintah menyediakan transportasi gratis untuk subsidi atau subsidi untuk siswa yang harus menempuh jarak jauh untuk mencapai sekolah. Terus, contoh mengembangkan kurikulum yang relevan. Yang pertama, pemerintah melibatkan para ahli pendidikan, pengusaha, dan masyarakat dalam penyusunan kurikulum agar dapat mencakup pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk masa depan. Yang kedua, pemerintah mengadakan survei dan penelitian untuk mengidentifikasi kebutuhan dan minat peserta didik dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai. Yang ketiga, pemerintah mengintegrasikan pendidikan karakter, kewirausahaan, dan teknologi informasi ke dalam kurikulum untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan global. Selanjutnya, contoh mendorong partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Yang pertama, pemerintah mengadakan pertemuan rutin antara pihak-pihak terkait seperti orang tua, guru, kepala sekolah, dan masyarakat setempat untuk mendiskusikan masalah dan solusi dalam pendidikan. Yang kedua, pemerintah memberikan pelatihan kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan atau bagaimana mereka dapat mendukung perkembangan anak-anak mereka di rumah. Yang ketiga, pemerintah mendirikan forum atau lembaga yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan. Sekian dari kami. Apakah ada tanggapan atau saran atau kritik? Saya persilakan kepada saudara-saudara. Dan kami terima kasih. Baik, sekian itu tadi sesi pertanyaan tanya jawab. Maka dari itu selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kita pada siang hari ini. Kesimpulannya yaitu pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Fungsi pendidikan adalah segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan. Serta fungsi pendidikan Indonesia menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat penting di dalam pendidikan karena tujuan pendidikan adalah arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidik. Sekian dari saya. Silakan. Kami akan mempersilakan kepada Ahmad Rizal untuk mengoreksi. Tidak begini tuh. Saran saya kalau misalkan teman-teman yang selanjutnya mau presentasi itu kan kesimpulan dari materi. Itu kesimpulan dari materi. Maksudnya lebih bagus lagi kalau misalkan ada kesimpulan dari semua pertanyaan. Itu memang begitu yang namanya diskusi itu memang begitu. Ya kesimpulannya dari semua pertanyaan kesimpulan dari satu itu jadi berapa? Beda lagi kira-kira materi itu kan sudah ada kesimpulannya. Jadi tugasnya moderator itu sebenarnya itu dia nggak mampu semua pertanyaan. Dia tidak menjelaskan.
Begitu menurut Islam. Baik, kami menerima saran dari Ahmad Ridwan. Baik, sekian presentasi kita pada siang hari ini. Kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cara untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Yang pertama itu meningkatkan kualitas guru. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang relevan. Dan yang keempat, mendorong partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Meningkatkan kualitas guru itu contohnya itu memberikan pelatihan kepada siswa. Ini yang kontribusi. Baik, saya pesan kepada Kualitas guru tidak mungkin lah kita sama gitu. Masalahnya tidak mungkin dia jadi guru kalau dia bisa jadi siswa. Jadi kalau misalkan kita memang hanya tergantung sih dari cara pembelajaran bagaimana. Kalau memang pembawaannya asik, seru, jadi siswa semangat. Itu salah satu kualitasnya. Jadi bisa mengajar. Jadi kita dilihat itu bagaimana cara mengamalkan dari kualitas. memberikan pelatihan sama guru biarpun kayak Ya, dengan pelatihan dengan cara itu kayak misalkan tergantung dari cara yang sederhana. Betul? Misalkan jadi guru, bagaimana cara jadi guru berkualitas tergantung dari caranya. Bagaimana cara pengajarannya? Kalau dia asik, seru, jelas siswa itu semangat. Contoh meningkatkan kualitas guru. Yang pertama, pemerintah memberikan pelatihan dan pengembangan profesional seperti yang Panito. Terus, pemerintah mendukung program pertukaran guru antar negara untuk memperluas wawasan dan pengetahuan. Yang ketiga, pemerintah memberikan insentif finansial kepada guru yang berhasil menjaga kualitas pembelajaran di kelas. Nah, lanjut. Contoh menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Pertama, pemerintah membangun sekolah baru di
Kesimpulannya yaitu pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Fungsi pendidikan adalah segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan. Serta fungsi pendidikan Indonesia menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat penting di dalam pendidikan karena tujuan pendidikan adalah arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidik. Sekian dari saya. Silakan. Kami akan mempersilakan kepada Ahmad Rizal untuk mengoreksi. Ya begini tuh, saran saya kalau misalkan teman-teman yang selanjutnya mau presentasi itu kan kesimpulan dari materi, maksudnya lebih bagus lagi kalau misalkan ada kesimpulan dari semua pertanyaan. Jadi itu yang namanya diskusi itu memang begitu. Ya kesimpulannya dari semua pertanyaan, kesimpulan dari satu itu jadi jelas. Beda lagi pikiran sebagai materi itu kan sudah ada kesimpulannya. Jadi tugas moderator itu sebenarnya itu dia ngerangkum semua pertanyaan. Dia biar jelaskan pertanyaan itu. Begitu menurut saya Pak. Kami menerima saran dari Ahmad Rizal. Jadi itu tidak hanya tugas moderator, tidak hanya membawa anu saja. Juga dia juga selagi teman yang membawa pertanyaan, dia itu adalah Baik, sekian presentasi kita pada siang hari ini. Kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.